Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selalu oke. A satisfied customer is best business strategy of all. Kalimat tersebut saya kutip dari pernyataan Mikhail Leboeuf, seorang konsultan bisnis sekaligus penulis buku The Perfect Business. Beliau mengatakan bahwa konsumen yang puas adalah kunci keberlangsungan sebuah bisnis. Sangat sepakat kawan-kawan dengan pernyataan tersebut karena memang kepuasan konsumen adalah kunci keberlangsungan sebuah bisnis. Jika tidak ada konsumen yang puas, maka tidak akan ada repeat order, tidak ada omset, tidak ada profit, maka tidak ada keberlangsungan sebuah bisnis. Kepuasan konsumen akan menghasilkan loyalitas, di mana kecenderungan yang terjadi, konsumen akan memesan produk lebih banyak pada saat mereka puas dengan layanan yang kita berikan. Artinya, kepuasan konsumen akan menghasilkan pertambahan omset. Kemudian, konsumen yang loyal akan dengan senang hati menjadi sarana promosi yang luar biasa, di mana mereka akan menceritakan kepada orang-orang yang mereka kenal mengenai produk dan pelayanan yang kita berikan. Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh jika mampu untuk menciptakan kepuasan konsumen. Tapi ingat, only a great seller can create customer satisfaction. Hanya seorang penjual hebat kawan-kawan yang mampu menciptakan sebuah kepuasan konsumen. Maka jika benar kita ingin sukses bersama PT Duta Elok Persada, maka yang perlu kita lakukan adalah menjadi seorang penjual yang hebat. Tugas kita adalah to be a great seller. Kawan-kawan, kewajiban untuk memasarkan produk jelas tertuang pada teori 4M yang menjadi kewajiban yang melekat pada setiap diri mitra bisnis. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua mitra bisnis sudah mampu untuk memasarkan produk? Apakah semua mitra bisnis sudah mampu untuk menjadi great seller? Saya Ayu Nirmalasari, Double Diamond Jaringan Kece, pada kesempatan hari ini akan memaparkan di hadapan kawan-kawan semua strategi yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang penjual yang hebat. Nah kawan-kawan, dalam menjalankan bisnis bersama PT DEP, pada saat kita telah melakukan banyak kesalahan, pada saat kita telah melakukan banyak kekeliruan, atau mungkin kondisinya kita pernah tidur, atau mungkin memiliki jaringan yang tidur. Kemudian kita ingin kembali pada jalur yang benar, back on the right track, dan ingin sukses, maka yang perlu kita lakukan adalah terus bergerak dan terus berbenah. Begitupun pada saat kita ingin menjadi seorang great seller, maka strategi yang perlu kita lakukan adalah strategi move dan improve. Untuk menjadi seorang great seller kawan-kawan, maka yang perlu kita lakukan adalah terus bergerak dan terus berbenah. To be a great seller, keep move and improve. Dan untuk dapat terus bergerak, maka ada dua hal penting yang harus kita lakukan pada diri kita. Yang pertama adalah kita harus mampu untuk memotivasi diri kita. Kemudian, yang perlu kita lakukan agar kita terus bergerak adalah kita harus memastikan bahwa impian kita sudah tepat. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita set pada diri kita untuk membuat kita terus bergerak adalah motivate yourself and verify your dreams. Kawan-kawan, jika pernah melihat seorang yang obesitas, kemudian berolahraga dengan giat, melawan rasa lapar dan melawan rasa lelah mereka berolahraga dan mendapatkan tubuh yang ideal, itu terjadi karena mereka punya motivasi dan impian yang ingin diwujudkan. Mereka ingin hidup yang sehat. Jika pernah melihat seorang pecandu rokok, kemudian melawan rasa candu tersebut dan berhasil lepas dari rokok, itu terjadi karena mereka punya motivasi dan impian untuk hidup sehat. Begitupun di bisnis ini. Jika kita pernah melihat postingan orang-orang sukses, PKW yang sukses, ibu rumah tangga yang sukses, atau mungkin pedagang gorengan yang sukses menjadi jutawan di bisnis ini, itu terjadi karena mereka keluar dari zona nyaman mereka punya motivasi dan impian untuk punya hidup yang lebih baik. Motivasi itu adalah dorongan kawan-kawan, dan impian adalah target yang akan kita capai. Pada saat kita sudah mampu untuk membuat motivasi dan membuat impian, saya pastikan kita akan terus melangkah, terus bergerak, dan kita siap untuk berproses. Saya pun memiliki impian dan motivasi yang ingin saya wujudkan kawan-kawan. Pada saat awal membangun bisnis ini, yang saya inginkan adalah mempersiapkan masa depan terbaik untuk anak saya. Saya tidak ingin anak saya merasakan susah sulit yang saya rasakan pada waktu dulu. Anak saya tidak harus membeli majalah bekas jika ingin baca buku, atau menunggu lebaran untuk beli baju baru. Anak saya tidak harus
merasa insecure atau minder berteman dengan orang-orang yang berasal dari keluarga yang mapan. Anak saya tidak perlu galau pada saat mereka harus meminta kebutuhan sekolah karena takut menyusahkan orang tua mereka. Saya ingin anak saya mendapatkan masa depan terbaik. Kemudian untuk jaringan saya, yang saya inginkan adalah tidak ada lagi ibu-ibu rumah tangga yang harus bertengkar dengan suaminya karena masalah ekonomi, atau anak-anak yang harus putus sekolah karena masalah ekonomi. Target saya, impian saya kawan-kawan 2022 nanti, telah lahir 100 orang jutawan dari jaringan saya ingin seluruh orang-orang yang menjadi bagian dari saya menjadi orang yang sukses. Jadi pada saat ini, jika ada kawan-kawan yang masih enggan, masih gengsi untuk promosi, masih malu diakui sebagai pebisnis Nu Amorea, atau masih belum mau untuk mengadakan BS, mengikuti BS, itu bukan karena upline, downline, anak, suami, atau kesibukan, bukan kawan-kawan, tapi semata karena kita belum punya motivasi dan impian yang akan kita wujudkan melalui bisnis ini. Kawan-kawan, tidak sulit mencari motivasi dan impian. Lihat sekitar kita, lihat ayah, ibu, anak, atau suami. Telahkah mereka bahagia dengan hidup mereka? Telahkah mereka senang dengan kehidupan mereka? Atau mereka hanya mencoba untuk menyesuaikan diri mereka dengan kondisi yang ada? Saya pun sering melihat suami saya pada saat tidur. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya saya bisa membantu satu-satunya orang yang selalu mengatakan saya bisa pada setiap impian yang saya buat. Satu-satunya orang yang menjadi support sistem terbesar saya, yang selalu mau mengorbankan waktunya untuk mensupport hal-hal baik yang saya lakukan. Jadi kawan-kawan, mulailah set motivasi dan impianmu. Kita lahir dari keluarga miskin itu takdir kawan-kawan, tapi pada saat kita meninggal pun masih dalam kondisi miskin dan sudah bergabung menjadi bagian dari PT Duta Ewak Persada, itu murni karena kesalahan kita sendiri. Maka pastikan kita memiliki motivasi dan impian agar kita terus bergerak. Jika benar kita ingin menjadi great seller, maka pastikan kita sudah memiliki motivasi dan impian yang jelas kawan-kawan. Motivate yourself and verify your dreams. Kemudian strategi kedua untuk menjadi seorang great seller adalah kita harus mampu terus berbenah, perbaiki, tingkatkan. Berbenahlah kawan-kawan. Apa yang perlu kita benahi? Yang pertama, yang penting untuk kita benahi adalah kesan yang kita berikan kepada calon konsumen, impressions. Kawan-kawan, fakta yang sering diabaikan oleh pebisnis Nu Amorea adalah pada saat konsumen membeli produk, itu bukan semata karena kualitas produk tersebut, tapi konsumen membeli produk karena mereka percaya pada orang yang menawarkan produk tersebut. Maka kesan, menjaga kesan, mengimprove impression, meningkatkan kesan yang bisa diterima oleh calon konsumen penting untuk kita lakukan jika benar kita ingin menjadi seorang great seller. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kesan yang bisa kita berikan kepada calon konsumen? Yang pertama, pastikan kita selalu berpenampilan yang menarik. Menarik itu tidak sama dengan cantik, tapi menarik itu enak dilihat, enak dipandang. Maka usahakan pada saat kita bertemu dengan calon konsumen, kita tampil dengan kondisi terbaik kita. Pakailah pakaian yang rapi, bersih, wangi, berpenampilan sewajarnya. Atau misalnya jika kita harus menggunakan perhiasan, gunakan sewajarnya. Tidak perlu kita gunakan semua koleksi perhiasan kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah pebisnis yang sukses. Berpenampilanlah menarik. Kemudian untuk memberikan kesan yang baik pada calon konsumen, datanglah tepat waktu pada saat kita berjanji menemui calon konsumen. Jadikan mereka prioritas kita pada saat itu, layani dengan baik. Bahkan pada saat kita memiliki janji temu yang banyak dengan calon konsumen lain setelah bertemu dengan konsumen yang sekarang kita hadapi, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu disampaikan bahwa kita sibuk atau punya banyak calon konsumen. Jadikan mereka prioritas kita. Layani dengan baik, beri respon terbaik, dan jawab semua pertanyaan mereka. Kemudian, untuk meningkatkan kesan, pastikan kita mengakhiri pembicaraan dengan akhir yang manis. Ada kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh pebisnis Nu Amorea kawan-kawan, yaitu pada saat mereka mengakhiri pembicaraan dengan calon konsumen, mereka hanya menggunakan kata-kata terima kasih, atau mungkin dilengkapi dengan emoticon smile atau mungkin emoticon love yang banyak. Tapi yakinlah, pada saat kita membalas terima kasih atas penolakan yang diberikan oleh calon konsumen kita, maka calon konsumen tersebut akan gengsi dan malu pada saat mereka berubah pikiran nantinya dan ingin mencoba produk yang kita pernah tawarkan.
Jadi jangan lagi hanya mengakhiri pembicaraan dengan calon konsumen hanya dengan sekedar terima kasih. Tapi mulailah ganti pernyataan terakhir kita dengan hal-hal, dengan kata-kata yang membuat mereka merasa welcome pada saat mereka ingin kembali mencoba produk yang telah mereka tolak sebelumnya. Tunjukkanlah bahwa kita siap menerima mereka kapanpun mereka ingin kembali pada kita. Yang biasa saya lakukan kawan-kawan untuk mengakhiri pembicaraan dengan calon konsumen adalah, oke kak, nggak apa-apa kalau kakak belum tertarik, tapi kalau tadi nanti mau tanya-tanya atau mau coba sabunnya, kakak harus hubungi aku. Atau misalnya kalau ada yang menanyakan sabunnya, pokoknya kakak harus kasih kontak aku. Bayangkan, kalau kita mengakhiri pembicaraan dengan seperti itu, saya yakin tidak akan ada malu dan gengsi di diri mereka pada saat mereka berubah pikiran dan ingin mencoba produk yang telah mereka tolak sebelumnya. Saya memiliki banyak konsumen kawan-kawan yang tidak saya kenal sama sekali, yang mereka tahu saya, mendapatkan kontak saya dari orang-orang yang telah menolak ajakan saya untuk memakai produk tersebut. Jadi pastikan kita mulai memperbaiki, berbenah untuk memberikan impression atau kesan yang bisa kita berikan kepada calon konsumen. Kemudian berikutnya yang perlu kita improve, yang perlu kita perbaiki adalah apakah kita sudah pantas, apakah kita sudah cukup baik untuk menjadi seorang product expert. Kawan-kawan, untuk dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan calon konsumen, maka kita harus menjadi seseorang yang benar-benar paham dengan produk yang kita pasarkan. Tekstur, ukuran, harga, cara kerja, bahkan komposisi dan reaksi pemakaian harus kita kuasai. Maka, untuk menjadi seorang produk expert, mulailah untuk mencoba menggali informasi yang jelas dari calon konsumen kita agar kita mampu memberikan produk yang sesuai. Bertanyalah mengenai umur mereka, riwayat pemakaian kosmetik, atau tanyakan kebiasaan hidup mereka. Apakah mereka begadang, minum alkohol, merokok, atau mungkin sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan berminyak. Kemudian, untuk menjadi great seller, kita harus memantaskan diri menjadi product expert dengan cara memiliki kemampuan atau skill presentasi yang bagus. Kawan-kawan, bahkan pada saat kita sudah menguasai semua informasi mengenai produk, tapi tidak mampu untuk mempresentasikan atau menyampaikan hal tersebut dengan baik dan benar, maka belum tentu keberhasilan kita akan terjadi dalam memasarkan produk. Bayangkan jika orang yang menawarkan produk ke kita adalah orang-orang yang berbicara terbata-bata, menggunakan kata-kata yang salah, atau mungkin tidak jelas dalam pengucapan, tentu akan mengurangi nilai kita di mata calon konsumen. Maka mulailah perbanyak knowledge, latih skill presentasi, hadiri BS, ikuti BS. Kemudian pada saat kita akan bertemu dengan calon konsumen, latihlah dulu diri di depan cermin. Berlatihlah presentasi, berlatihlah mengucapkan hal-hal yang akan kita sampaikan kepada calon konsumen. Pilih kata-kata yang tepat. Karena pemilihan kata-kata, intonasi, mimik, dan ekspresi akan sangat mempengaruhi keberhasilan prospekan kita. Kemudian, seorang product expert, kawan-kawan, tentunya harus selalu membawa produk pada saat memprospek calon konsumen dan membawa serta alat presentasi yang memadai. Bawalah starter kit, bawalah foto-foto testimoni yang kita miliki di handphone. Saya sendiri memiliki banyak folder di handphone saya yang saya kelompokkan sesuai dengan testimoni-testimoni yang ada. Testimoni alergi, testimoni kang sabun, testimoni ibu hamil, testimoni jerawat, flag, semuanya saya kelompokkan dalam folder yang berbeda agar saya mudah ketika akan menunjukkan kepada calon konsumen yang sedang saya prospek. Kemudian, setelah kita memantaskan diri untuk menjadi seorang product expert, kawan-kawan, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mulai berusaha untuk memberikan layanan purna jual yang sangat memuaskan. Berbenahlah dalam cara kita untuk memberikan very excellent service. Untuk menjadi seorang great seller tidak hanya dibutuhkan kemampuan merekrut, tapi yang terpenting adalah kemampuan kita dalam melayani orang-orang yang sudah menjadi konsumen kita. Saya sebutkan di awal bahwa kepuasan konsumen akan melahirkan loyalitas, dan kepuasan konsumen akan lahir dari pelayanan yang sangat memuaskan yang kita berikan. Layanan purna jual yang baik saja tidak cukup, kawan-kawan, tapi kita harus memberikan very excellent service, layanan purna jual yang sangat memuaskan. Untuk melengkapi cara kita
menjadi seseorang yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, maka mulailah kita untuk memiliki data yang jelas mengenai konsumen-konsumen yang sudah kita miliki. Saya pada setiap BS selalu menyampaikan kepada para downline saya yang hadir, milikilah satu buku yang bagus, yang tebal, di mana isinya adalah semua informasi mengenai bisnis, materi bisnis, dan daftar konsumen-konsumen yang kita miliki. Nama, nomor handphone, riwayat pemakaian kosmetik, tanggal mereka pertama kali order kawan-kawan, kemudian tanggal kapan kita harus memfollow up mereka, dan tanggal kira-kira kapan mereka akan melakukan repeat order. Percayalah kawan-kawan, pada saat kita memiliki data yang jelas mengenai konsumen kita, maka kita akan mampu melakukan kegiatan pelayanan kepada mereka secara maksimal. Jangan sampai ada konsumen kita yang lupa kita follow up karena kita tidak ingat siapa saja mereka yang menjadi konsumen kita. Kemudian mulailah melakukan follow up paling lama 2 hari sejak mereka memutuskan beli produk. Hubungi, tanyakan apakah mereka sudah memakai produknya, sudah mampu untuk membuat busa yang benar, dan tanyakan apakah mereka merasakan sensasi seperti yang kita rasakan pada saat pertama kali kita memakai produk. Kemudian rutinkan memfollow up semua konsumen kita satu persatu, 1 kali seminggu. Tanyakan progres mereka, tanyakan keluhan mereka, dengarkan pada saat mereka mengeluh mengenai puding yang mereka alami. Kemudian kawan-kawan, berilah tips dan testimoni agar mereka termotivasi dan semangat untuk terus menjalani detox. Dan bagi kita yang sudah memiliki banyak konsumen, buatlah grup khusus konsumen agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk memprospek mereka memfollow up mereka satu persatu. Grup yang kita miliki akan memudahkan kita dalam memberikan testimoni, dalam menanyakan progres mereka, dan yang terpenting, grup khusus konsumen tersebut akan memudahkan kita menginformasikan produk yang sedang ready pada kita. Jadi itulah yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan purna jual yang baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, mulailah kawan-kawan untuk menjalin silaturahmi yang erat dengan konsumen-konsumen yang kita miliki. Jangan pernah merasa buang-buang waktu untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kawan-kawan, silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Jadi mulailah jalin komunikasi yang intens dengan konsumen-konsumen kita. Jika perlu, ajak mereka ke rumah atau berkunjung ke rumah mereka, ajak mereka hangout, atau pada saat kita memiliki acara, undang mereka untuk hadir di acara kita. Pada saat kita mendapatkan hati konsumen, kawan-kawan, bukan hanya repeat order yang akan kita dapatkan, tapi kita akan mendapatkan sebuah alat promosi yang luar biasa. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan kita dalam memasarkan produk dan layanan yang kita berikan. Nah, kawan-kawan, yang dapat saya simpulkan, untuk menjadi seorang great seller, pastikan kita terus bergerak dan terus berbenah. Milikilah motivasi dan impian untuk terus bergerak. Perbaiki, benahi bagaimana cara kita memberikan kesan kepada konsumen yang kita miliki. Perbaikilah, pantaskan diri untuk menjadi seorang product expert, dan berilah layanan purna jual yang sangat memuaskan. To be a great seller, keep move and improve. Kawan-kawan, ingat, kehidupan kita hari ini adalah hasil dari pilihan dan tindakan kita di masa lalu. Dan kehidupan kita di masa yang akan datang adalah hasil dari pilihan dan tindakan kita hari ini. Karena itu, milikilah pilihan-pilihan yang baik, lakukan hal-hal yang baik untuk hidup kita ke depannya. Jangan lengah, terus berbenah, jangan bergerak, jangan berhenti bergerak, karena sukses adalah untuk mereka yang tidak pernah berhenti bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selalu oke. Terima kasih kawan-kawan.